wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Jibril Al-Faizi dari kelas 10-12. Sebelumnya mohon izin Bapak Wiki dan teman-teman sekalian. Di sini Jibril akan membuat video mengenai apa sih itu cerita hikayat, dan juga Jibril akan membahas struktur, ciri-ciri beserta contohnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita ke video penjelasannya. Pengertian cerita hikayat. Cerita hikayat adalah sebuah karya sastra Melayu yang berbentuk prosa yang berisikan cerita tentang undang-undang atau silsilah. Cerita hikayat biasanya berkisah tentang kehidupan di istana, kehebatan tokoh, mukjizat, dan hal-hal gaib. Ciri-ciri cerita hikayat: yang pertama, anonim; yang kedua, istana sentris; yang ketiga, mustahil; yang keempat, tokoh sakti; yang kelima, bahasa; dan yang terakhir atau yang keenam adalah bentuk. Unsur-unsur cerita hikayat: yang pertama, tema; yang kedua, tokoh; yang ketiga, penokohan; yang keempat, alur atau plot; yang kelima, latar belakang atau setting; yang keenam, gaya bahasa; yang ketujuh, sudut pandang; dan yang terakhir atau yang kedelapan adalah amanat. Struktur cerita hikayat: yang pertama, abstraksi; yang kedua, orientasi; yang ketiga, konflikasi; yang keempat, resolusi; dan yang terakhir atau yang kelima itu adalah koda. Di sebuah desa di Sumatera Selatan, hiduplah seorang pria yang dikenal dengan julukan si pahit lidah. Nama aslinya adalah Serunting Sakti. Dia mendapatkan julukan tersebut karena memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, yakni setiap kata yang diucapkannya dapat menjadi kenyataan. Serunting Sakti awalnya adalah seorang pemuda biasa, tetapi setelah melalui berbagai ujian dan latihan spiritual, dia dapat memperoleh kekuatan tersebut. Kekuatan si pahit lidah ini kemudian membawa banyak perubahan dalam hidupnya. Suatu ketika, dalam sebuah pertengkaran dengan temannya, Serunting Sakti secara tidak sengaja mengutuk lawannya, dan kutukannya langsung menjadi kenyataan. Sejak saat itu, dia mulai dikenal sebagai si pahit lidah. Kekuatan yang dimilikinya membuat orang-orang di sekitarnya merasa takut dan waspada akan terhadap setiap kata yang diucapkannya. Lantaran kekuatan ini, si pahit lidah mulai mengalami kesulitan dalam berhubungan dengan orang lain. Dia harus sangat berhati-hati dengan apa yang diucapkannya agar tidak merugikan orang lain. Suatu hari, dalam sebuah konflik dengan saudara-saudaranya, dia tanpa tidak sengaja mengutuk desanya sendiri, yang kemudian berubah menjadi batu. Kejadian ini membuatnya merasa sangat bersalah dan merasa terpukul. Menyadari kesalahan dan dampak dari kekuatannya, si pahit lidah memutuskan untuk hidup menyendiri terlebih dahulu. Dia berkelana dari satu tempat ke tempat lain, berusaha menembus dan kesalahannya dan mencari cara untuk mengendalikan kekuatannya. Dalam perjalanan ini, dia bertemu dengan banyak orang dan belajar banyak hal tentang yang namanya kehidupan, tanggung jawab, dan konsekuensi dari setiap tindakan. Akhirnya si pahit lidah menemukan kedamaian dengan menerima kekuatannya sebagai bagian dari dirinya, dan berjanji untuk menggunakan kekuatan tersebut hanya untuk kebaikan. Dia telah menjadi seseorang yang sangat bijak dan dihormati oleh banyak orang, dan sering diminta nasihat oleh penduduk setempat. Legenda si pahit lidah pun menjadi kisah yang terus diceritakan dari generasi ke generasi, mengingatkan kita akan pentingnya bertanggung jawab atas setiap kata dan tindakan kita. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan mengenai pengertian, contoh-contoh beserta ciri-ciri dan juga struktur dari cerita hikayat yang telah dijelaskan oleh Jibril. Jibril meminta maaf apabila ada salah kata maupun
salah bicara. Kepada Tuhan, Jibril mohon ampun, dan kepada Bapak Wiki, Jibril mohon maaf apabila di dalam video Jibril terdapat kesalahan, baik itu secara disengaja maupun tidak disengaja. Jibril akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.